ketemu lagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 30 April 2020. Selamat datang. Dan buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu melihat ringkasan dari bacaan ini, silahkan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan pertama dengan Lenormand, kartu Lenormand. Kita ambil yang 3 kartu dan ini secara acak ada di sini. Kalau kita lihat urutannya dari kiri ke kanan, surat itu komunikasi formal, pecut itu artinya ini membuat kita sedikit terkejut dan ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah kita perlu bergerak, ternyata kita dihadapkan pada satu pilihan. Informasi formal membuat kita tidak nyaman dan kita harus memilih tindakan. Saya sudah mengambil dari Secret Traveler Oracle Card ini yang 5 spread seperti ini. Semuanya adalah kartu yang jumping, ya, kita lihat semuanya jumping kecuali satu yang terakhir adalah advice yang diberikan oleh aplikasi ini. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Situasinya saat ini adalah desert passage. Kita seperti berada di padang pasir, hanya bisa melihat dari kejauhan. Sepertinya kita sedang melihat perjalanan yang akan kita lalui ke depan, tapi kita belum memulainya karena kita masih berada di tempat yang katakanlah seperti gerbang ini. Di sana ada gambar matahari, ada gambar gunung juga, dan jalannya bukan jalan yang mudah dilalui, ya, padang pasir. Dan ada kemungkinan kita tidak mendapatkan air dalam perjalanan. Tapi di situ di bawahnya tertulis trust there is a divine plan. Jadi sebenarnya ini sudah direncanakan bahwa kita harus melampaui perjalanan yang sukar menuju satu tempat yang kita belum ketahui, tetapi itu sudah rencana ilahi. Itu yang kita bisa dapat gambar pertama. What you are expecting adalah fellow travelers. Fellow itu teman perjalanan. Support is all around you. Bahwa sebenarnya gambar pertama tampaknya seperti ini, yang kita harapkan seperti ini. Ya, sama di sana gunungnya terang, sebelah kirinya ada burung yang indah, ada kenyamanan di situ, ada keteduhan, ada buah yang lezat, jalannya pun jelas bentuknya. Dan di sini hidden influences-nya adalah solitude in silence, peace prevail. Barangkali memang ini kejadiannya seperti ini, bukan seperti ini yang kerontang banget. Ini adalah yang sangat indah dengan pelanginya di ujung sana, tetapi sebenarnya hidden influences yang kita harus lakukan adalah kita berani menjalani perjalanan ini karena memang itu adalah panggilan kita untuk mulai sesuatu. Dan kita harus percaya bahwa dukungan itu ada walaupun sekarang belum tampak. Advice-nya adalah beginning a cycle, a new cycle, dan ini first light. Karena tempatnya di advice, maka lakukanlah ini sebagai awal dari siklus yang baru. Jangan terus berada di siklus yang lama, karena itu sudah berakhir. Dan kamu diminta untuk mulai menjalani siklus yang baru, yang pada akhirnya hasilnya adalah discovering truth, ya, you stand in the light of truth. Pada akhirnya yang diminta atau yang diharapkan atau yang menjadi tujuan darimu itu adalah kebenaran, truth, suatu yang memang apa adanya. Yang kalau di gambar ini kita lihat, ya, penggambarannya ada orang menunjukkan oh ke sana, oh ke sini. Jadi semuanya itu adalah sesuatu yang dipelajari dan kita berani untuk menjalani. Kita lihat orang menunjukkan ke arah sana, tetapi orang ini
berjalannya bukan ke arah yang ditunjukkan oleh orang lain, tetapi memilih jalan belok kiri, bukan belok yang ke kanan. Yang kita tidak tahu karena dia menghadap sesuatu yang tidak terlihat. Gambarnya yang terlihat adalah sebelah kanan. Sebelah kirinya di mana dia mengarah itu tidak terlihat. Additional advice, ini kartu tambahan, rainbow blessings. Blessings are showering your life. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya situasinya sukar, tetapi kita yakin bahwa itu adalah perjalanan yang kita harus lakukan, dan ternyata pilihannya bukan pilihan yang sudah biasa, tetapi yang belum kita ketahui. Ini jelas banget sih bacaannya. Dan kalau kita lihat di sini bulan saat ini ada di Leo, artinya saatnya kita menghadapi, mengekspresikan apa yang kita pikirkan, dan dia langsung harus oposisi dengan Saturnus. Saturnus yang station, yang keras kepala. Saturnus itu atasan kita, orang yang kita hormati, orang yang punya power untuk menekan kita. Kalau bukan orang, maka ini adalah situasi yang serba membatasi kita, tetapi kita seperti menantang. Dan kita dengan energi Leonya, energi untuk menjadi diri kita apa adanya, yang otentik, yang berani, yang paham akan kekuatannya, mengatakan bahwa dalam segala situasi yang terbatas, aku tantang kamu, aku akan tetap berjalan. Dan kita lihat ini adalah T-square, di mana focal point-nya adalah Merkurius yang sangat dekat dengan Uranus. Dan kalau Merkurius ada di hampir 5 derajat, matahari di 10 derajat, ini masih di kisaran orb ya, 5 derajat, maka ini masih bisa dibilang sebagai conjunction walaupun tidak dekat banget. Bahwa ini menyinari kita, cara kita berpikir tentang yang kita berani ambil adalah perubahan. Oke, kalau kita lihat latar belakang yang lain adalah Venus yang masih trine dengan Mars. Somehow kita juga punya clue, punya pertanda bahwa sebenarnya pertolongan itu ada. Karena trine antara Mars dan Gemini, walaupun pada saat ini ya Venus yang square dengan Neptunus, kita tidak bisa melihatnya secara nyata. Kita hanya bisa bilang tanpa bukti. Belum ada hitam di atas putihnya, kecuali kalau kita lihat tadi bacaan pertama, kita butuh untuk bergerak ya. Cambuk ini kan kalau kita pecut ke kuda, kuda akan lari tambah cepat. Mungkin kita sekarang tanda petik jadi kudanya, yang mencut adalah suratnya ini. Surat ini informasi formal, kondisi realnya seperti ini. Terpecut, kita ingin berubah, berjalan, dan kita sampai ketika berjalan harus memutuskan ke kiri atau ke kanan. Kita lanjut dengan tarot yang new reading, 4 kartu. Biarkan terbalik dan langsung ke sebaran. Iya, jelas. Ini adalah sesuatu yang baru, new era. Tadi dibilang new cycle. Ini new cycle. Siklus baru, kita menawarkan sesuatu yang kita miliki, bahwa kita nggak dalam keadaan sebenarnya tidak punya apa-apa. Kita udah punya modal untuk mulai sesuatu yang baru, apapun bentuk modal. Modal kan tidak hanya material, tetapi juga kemampuan kita, keterampilan kita. Dan orang-orang di lingkungan kita yang bisa membantu kita, itu semua adalah modalitas. Dari tempat kita bisa loncat, kekuatan kita bisa melakukan sesuatu. Dan ini challenge, ya, karena ini keluar, dan sepertinya challenge-nya adalah walaupun kita memulai sesuatu yang baru, dan itu artinya kita mengambil resiko, kita tetap harus mempertimbangkan semua pilihan tersebut secara hati-hati.
kalau ini sebagai advice-nya memang sangat hati-hati. Oke, jelas ini di tantangan, yang ini di saran. Ini memang siklus baru, sepertinya memang kita diminta untuk mengambil pilihan ke sesuatu yang kita belum ketahui. Tetapi somehow, walaupun kita mengambil langkah tersebut, tetapi kita tetap harus punya perhitungan, karena kita harus yakin bahwa sepanjang perjalanan ini kita berstrategi. King of Pentacles itu berstrategi, praktikal. Jadi memang seberapapun kita tidak tahu dan kita yakin bahwa kita akan melangkah ke tempat yang kita benar-benar tidak tahu, somehow kita juga bisa mempersiapkan. Ambil contohnya kalau buat teman-teman yang suka naik gunung, ya, dia juga nggak tahu sepanjang jalan seperti apa, persisnya seperti apa, tapi dia bisa melihat cuaca, misalnya menghitung cuaca, bisa lihat ramalan cuaca, melihat kira-kira pembelajaran dari orang yang sudah pernah melewati tersebut, dan membuat persiapan buat diri mereka sendiri. Yang dihadapi jelas adalah petualangan baru buat dia pribadi, karena dia belum pernah melewati hal tersebut, tetapi bukannya berarti tidak bisa belajar dari pengalaman orang. Itu yang saya lihat. Dan terakhir kita ambil intuitif mandala, 5 kartu. Intuitif mandala, apa yang bisa kita pahami dari sebaran ini? Kita lihat satu persatu. Fall rewards, you will be rewarded for your efforts by autumn. Fallnya ini adalah musim, ya. Have faith and be patient. Autumn itu bulan Agustus September, ya. Artinya kalau kita mengambil keputusan sekarang, paling nggak kalau kita anggap bahwa ini menunjukkan waktu, ini kita bisa mendapatkan hasilnya setidaknya terlihat pada bulan Agustus. Challenge-nya, call your angels. Your angels love you unconditionally, so call upon them for the help you need. Saya jarang mendapatkan kartu ini, kayaknya belum pernah. Dan ini posisinya adalah challenge. Karena dia challenge, berarti sebenarnya itu tadi support around you. Jadi kalau kita kembalikan lagi, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah meminta bantuan. Ini guidance-nya, life's purpose. It is time to break free from constraints and begin doing what brings you true happiness. Iya, life purpose. Dan tujuan hidup kita adalah mengambil kebahagiaan sejati, membebaskan diri dari semua keterbatasan dan semua kungkungan, mulai melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang membuat kita bahagia. Fokuskan pada karmic resolve. Resolve karma by choosing a new strategy for healing as issues from the past arise. Jadi kalau ada masalah dari masa lalu muncul, pilih untuk menghadapinya dengan cara yang berbeda dari masa lalu, karena ini saatnya untuk memotong lingkaran karmiknya itu. Kalau kita sudah pernah melakukan, artinya kita sudah membayar apa yang kita harus bayar, maka ini saatnya adalah new cycle, new karmik, kan? Karma baru, maka karma lama harus kita lepaskan dulu dari caranya kita menghadapi masa lalu. Jadi intinya sebenarnya adalah perubahan. Jangan melakukan hal yang sama dengan masa lalu. Outcome-nya adalah guardian. You are being protected by forces greater than yourself. Release your fear. Iya, jadi sebenarnya apapun ini buat teman-teman yang resonate, karena dari kemarin seperti bicaranya mengenai
hal yang baru, keputusan besar, mengambil langkah untuk membuat perubahan besar, dan itu dipicu oleh bacaan horoskop, apa yang ada di langit ketika matahari harus bertemu dengan Uranus di Taurus, karena Taurus itu adalah sesuatu yang begitu mendasar, fondasi, dan itu harus berubah. Memang rasanya berat banget, dan karena bulan melewati mulai dari Gemini masuk ke Cancer, masuk ke Leo, maka kita dalam 4 hari terakhir ini mengalami rasanya mulai dari mendiskusikan terlalu dalam, secara mendalam, masuk ke pikiran bagaimana tetap memproteksi hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, termasuk orang-orang tersayang kita. Dan pada hari ini ketika sampai di Leo adalah lebih yakin dengan apa yang sudah kita lewati kemarin, dan kita seperti menantang keterbatasan bahwa kita berani mengambil sesuatu yang baru, yang responnya atau caranya tidak sama seperti kita lakukan di masa yang lalu. Dan kita, outcome-nya adalah kita yakin bahwa sebagaimanapun sukarnya ke depan dalam perjalanan baru kita, sebagaimana kita lihat juga di masa lalu, sebenarnya kita selalu dalam kondisi terproteksi. Karena jalan ini memang diarahkan, dan di saat kita membutuhkan, kita hanya butuh meminta kepada yang di sekitar kita. Call your angels love you unconditionally, so call upon them for the help you need, ya. Dan kita menuju yang menjadi tujuan hidup kita, life purpose, di guidance dan fokus pada menyelesaikan situasi masa lalu. Dan kalau kita lihat ini proses barangkali akan mengambil waktu sekitar 3 bulan ke depan, katakanlah demikian. Oke, jadi memang hari ini kita harus memilih, dan walaupun ini adalah hal yang baru, kita tetap perlu membuat persiapan, dan kita perlu yakin bahwa seberapapun perjalanan ini sukar dan kita menginginkan yang mudah, tetapi justru keputusan kita untuk menjalani perubahan ini secara pribadi, secara soul, ini adalah membawa kita pada cycle yang baru, dan kita menemukan hal yang benar-benar baru. Discovering truth adalah untuk yang terbaik buat kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.